Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadits kitabullah Khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Masih dalam firman Allah, dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati wa ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku, saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas basirah. Ana, ini adalah jalanku, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan saya sama sekali tidak termasuk dari orang-orang musyrikin. Baik. Pada pertemuan lalu kita sudah menjelaskan mana ayat adu ilallah, saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah sebutkan bahwasanya adu ilallah itu mencakup dua perkara. Yang pertama, tanbih, peringatan untuk ikhlas, bahwasanya dakwanya hendaknya dia bangun dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Dan yang kedua, dan dia memang betul-betul mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengajak kepada dirinya, mengajak kepada golongannya dan seterusnya. Tapi betul-betul mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan ini merupakan syarat yang kedua dari dakwah, syarat dalam berdakwah ala basirah. Di atas basirah. Basirah kita sudah sebutkan, basirah ini sifat untuk hati. Artinya melihat. Kalau mata dikatakan dia memiliki ru'yah, memiliki penglihatan, ain, mata, maka hati itu dikatakan dia memiliki basirah. Jadi kedudukan basirah terhadap hati sebagaimana kedudukannya penglihatan terhadap mata. Dia bisa melihat dengan matanya. Begitu pula hati. Hati nanti akan dianggap melihat tak kalau dia memiliki basirah. Dia memiliki basirah. Kalau orang tidak punya basirah dalam hatinya, maka sebagaimana orang buta yang memiliki mata tapi tidak melihat. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya basirah itu lebih mendalam dan lebih penting daripada sekedar ilmu. Daripada sekedar ilmu. Baik. Apa yang diinginkan dengan basirah di sini? Basirah yang diinginkan di sini adalah ilmu. Nah, bahkan ilmu yang lebih mendalam daripada sekedar pengetahuan, ma'rifah. Karena dia merupakan ilmu yang mendalam, yang diresapi maknanya sehingga menjadi basirah, penunjuk bagi hatinya. Yang dengan basirah tersebut dia bisa membedakan antara hak dan yang batil, sunnah dengan bid'ah, fitnah dengan yang bukan. Ini syarat yang kedua bagi orang yang berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki basirah, ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau bermaukir, bersikap, bertindak, berucap, berbuat atas suatu perkara yang engkau tidak punya ilmu padanya. Karena punya pendengaran, penglihatan dan hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan akan datang nanti penjelasan wajibnya berilmu tersebut atau wajibnya bagi orang yang berdakwah itu disertai dengan ilmu. Nah,
Lihatlah siapa yang Rasulullah SAW utus ke Yaman untuk berdakwah, siapa yang Rasulullah utus ke Mesir, siapa yang Rasulullah SAW utus ke negeri-negeri itu, semua adalah orang-orang yang berilmu. Makanya dari ciri khas karakteristik dakwah salaf, mereka tidak menyerahkan dakwanya, tidak menyerahkan pesan taklimnya pada orang yang bodoh atau orang yang baru belajar atau orang yang baru sekedar meraba-raba. Nah, ini ciri khas dakwah mereka yang membedakan mereka dengan selainnya. Adapun selainnya, mereka menyerahkan dakwah mereka pada sembarang orang. Nah, hanya kadang sekedar jago orasi. Nah, pandai berbicara depan umum. Kemudian menghafal 1-2 ayat, hafal 1-2 hadis, disertai dengan kemampuan melawak. Sudah dipasang di depan umum. Yang penting orang tersebut bisa berperan besar untuk kelompoknya, untuk jamaahnya. Walaupun dia adalah orang yang paling bodoh dalam masalah agama. Ada orang yang baru belajar, baru sadar dari minum keras, baru melaksanakan sholat, baru lepas dari perbuatan-perbuatan dosa, langsung suruh tablik akbar. Dengan kejadian yang nyata terjadi, disebutkan di Yaman. Nah, terkenal jamaah tablik itu. Nah, suatu hari dan orang yang menceritakan ini adalah dia sendiri yang mengalami peristiwa tersebut, menceritakan pada Syekh Mukbil rahimahullah taala. Katanya suatu hari dia dipanggil, dikatakan besok kamu yang adakan pengajian begitu. Nah, maka diumumkanlah di sekeliling kota lewat sediaman biar ulutnya mereka itu. Di sana kalau pengajian diumumkan seperti di sini, kalau ada pertandingan sepak bola itu keliling mobil. Diumumkan. Seperti di sana. Pertanyaan besok akan ada Syekh Fulan yang membawakan materi, ada orang. Kemudian mereka menyiapkan truk-truk besar kayak mobil tentara itu di belakang, mengangkut orang, sengaja diangkut untuk hajat ke pengajian tersebut. Nah, setelah itu paginya berkumpul seluruhnya. Kemudian Mudzarrifnya mengatakan hari ini akan bawakan taklim daurah adalah Syekh Fulan sebutkan. Ini pun dia naik. Itu pun naik sudah dipaksa-paksa katanya. Tidak mau dia naik. Ada terpaksa naik. Sampai duduk di depan meja seperti ini, atas panggung. Dia melihat ribuan manusia tersebut. Banyak sekali manusia. Nah, karena dasarnya yang sebelumnya, katanya waktu itu saya baru sadar satu bukan. Atau disebut seperti itu. Nah, akhirnya dia lihat manusia bergetar, kemudian menangis. Nah, setelah menangis, lari turun. Yang setelah itu moderatornya kalian kabut, kemudian dia naik cepat, kemudian mengatakan pengajian diundur, dibatalkan begitu. Adapun Syekh tadi menangis karena takut kepada Allah. Padahal setelah sadar dari jamaah tabligh ini keluar dia, ngaku sendiri, bukan karena apa-apa dari takut. Tidak bisa berbicara satu kata pun di depan mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya dakwah ini apa yang dikatakan di sini ana wa man ittabani, diikutkan dan orang-orang yang mengikut saya. Menunjukkan ini merupakan tugas khusus saya ikut para anbiya. Tidak sembarang orang boleh berbicara di sini. Dan sebab kehancuran umat ini tak kalah orang-orang yang tidak pantas masuk dalam medan dakwah ini. Betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan, fatwa-fatwa yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak sempat atau yang belum pantas untuk berfatwa. Betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang belum siap terjun ke medan dakwah. Kemudian dia memaksakan dirinya terjun. Maka walaupun mendatangkan kebaikan, maka kerusakannya pasti jauh lebih besar. Dan kita kadang ada yang mendatangkan manfaat orang seperti itu. Ketika dikatakan bukankah baik, betapa banyak ada orang yang minum khamar jadi sadar semua. Kita tidak ingkari kebaikannya. Cuma kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Kerusakan ditimbulkan akan jauh lebih besar. Nah, maka ini basirah, ilmu. Dan ilmu itu yang dibutuhkan seorang dai dalam menuntut ilmu atau dalam berdakwah itu secara umum ada dua. Ada ilmu syariat dan ada ilmu tentang mad'u. Ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala ini ada dua juga.
Ada ilmu tentang Allah dan ada ilmu tentang syariat, halal dan haram. Seorang alim harus memiliki 3 ilmu secara umum. Yang pertama, ilmu berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berilmu tentang syariat Allah, hukum halal, haram, sunnah, dari tingkatan-tingkatan hukum dalam fikih. Kemudian yang ketiga, berilmu tentang madu, siapa yang akan jadi awal tersebut. Harus terkumpul 3-tiganya. Kapan hilang salah satunya? Maka akan kurang mendatangkan manfaat. Walaupun akan ada manfaatnya kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kurang bermanfaat kalau hilang salah satunya. Kalau ada seorang alim yang berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala halal dan haram, dan dia juga mengetahui mad'u, bagaimana cara mendakwah orang seperti ini begini caranya, masyarakat seperti ini begini caranya, lingkungan yang seperti ini, uslub yang seperti ini dipakai. Dia paham, tapi dia luput, tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan dia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang mengantarkan seorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari sembarang orang yang diberikan. Adapun tentang ilmu tentang syariat, maka semua orang yang memiliki zaki, kepintaran, mampu untuk menghafal hukum-hukum fikih, mampu untuk mempelajari hukum-hukum fikih. Tapi ilmu tentang Allah yang melahirkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Tidak ada yang takut. Intisar dengan ilmu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Ini ilmu khusus dari Allah Subhanahu wa taala, bisa diusahakan cuma taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekedar menghafal, mengetahui hukum ini, hukum itu, mempelajari bahasa dan lain-lainnya, inilah ilmu yang semua orang bisa. Sepanjang dia memiliki kepintaran. Tapi tak kalah, dan ingat, kepintaran tersebut bukan tolak ukur dia dapatkan hidayah atau tidak. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mensifati orang-orang ahli kalam, ahli filsafat, kata beliau, utu zakat walam yu'tu zakat. Mereka itu diberikan zakat, kepintaran, kecerdikan, kepandaian, tapi lam yu'tu zakat. Mereka tidak diberikan zakat, kesucian hati. Maka dalam hubungannya kepintaran dengan kesucian hati. Dan itu pintarnya dia, kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nah, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Maka ilmu yang pertama ini tidak kalah pentingnya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Sami, yang Maha mendengar seluruh ucapannya. Hingga lahir merokok, merasa dia wasi Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir, Maha melihat. Hingga dia mengawasi gerakannya. Dan seterusnya. Simbol ibadah baru yang lahir dari pengaruh kebesaran nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Nah, oleh karena itu kata Imam Mujahid rahimahullah taala dengan Qatadah rahimahullah, kullu man asallahu fa huwa jahil. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil. Walaupun paham tentang hukum-hukum syariat. Walaupun paham tentang hukum-hukum syariat. Ini ilmu yang pertama. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu tentang syariat. Ini pun tidak kalah pentingnya. Karena inilah yang dibutuhkan oleh umat. Adapun ilmu tentang Allah kembali kepada dirinya sendiri. Mempersiapkan dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tentang syariat Allah ini yang akan diajarkan kepada orang-orang yang didakwai. Nah, tentang hukum halal dan haram dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang mad'u. Ini pun penting. Karena betapa banyak orang-orang yang menghendaki kebenaran, ingin kebenaran, menolak kebenaran karena uslubnya yang kurang bagus. Karena uslub, cara yang mengajak itu kurang bagus. Dia mungkin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai dalam ilmu agama, akan tapi dia tidak mengetahui bagaimana caranya mengajak. Tidak punya ilmu tentang mad'u. Istilahnya orang sekarang cara, metode dalam berdakwah. Ada istilah syariatnya. Nah, jadi uslub diperhatikan. Cara untuk berdakwah. Kata para ulama, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-ilmu huwa at-taysir. Amma at-ta'sir fa kullu yahsinu. Kata beliau, ilmu itu adalah bagaimana cara memudahkan orang untuk mendapatkan ilmu. Ada pun mempersulit, keras-kerasan, kata beliau semua orang mampu. Keras-kerasan. Nah, tapi memudahkan melancarkan ilmu tersebut sampai kepada mad'u agar mereka menerimanya dengan baik, ini adalah perkara yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah,
maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini hikmah mampu menempatkan segala satu pada tempatnya, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Nah, baik. Dan sekali lagi basirah yang paling syarat mutlak. Siapa yang tidak memiliki basirah, ilmu dengan 3 bentuknya, maka apa namanya? Dia hendak yang memperbaiki dirinya dulu. Dia berilmu dengan ketiga yang ilmunya, kemudian baru dia terjun untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan ini disyarat, ini untuk dakwah secara umum. Adapun dakwah secara khusus, yakni dia berkaitan tentang dirinya, berkaitan dengan keluarganya, orang tuanya, anak dan istrinya. Nah, maka di sini setiap orang berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Tidak disyaratkan harus menguasai ilmu. Kalau yang berdakwah untuk anaknya misalnya, atau untuk ayahnya, untuk kakaknya, untuk adiknya, ini tidak disyaratkan. Tapi dakwah secara khusus, yakni mencakup keluarga dan lain-lainnya, maka ini adalah perkara yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui apa yang dia ketahui. Karena kan orang tidak diberikan beban kecuali pada perkara-perkara yang dia ketahui saja. Nah, baik, ini sifat pengikut perang dia. Kemudian, wa subhanallah, telah menegaskan syarat dalam dakwah ini. Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wa subhanallah. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya sucikan Allah Subhanahu wa taala dengan suci-sucinya. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, di sini isyarat bahwasanya orang yang berdakwah hendaknya dia yang pertama kali menerapkan ilmunya. Walaupun kita katakan kemarin bukan syarat. Oh, saya tidak mau dakwahkan ini, kenapa saya belum bisa amalkan? Kalau perkara yang wajib dilakukan maka wajib. Urusan dia itu kalau dia tidak bisa amalkan. Nah, di sini dikatakan oleh Allah atau Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT ketika menyebutkan saya berdakwah kepada Allah. Itu dakwah tauhid. Kawan ditutup wa ma ana minal musyrikin. Saya yang pertama kali tidak termasuk orang musyrik. Kenapa? Karena dakwanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Maka bagaimana mungkin orang akan menerima dakwahnya dan dia sendiri belum beramal dengan hal tersebut. Maka sebelum beliau ajak orang kepada dakwah tauhid, ditegaskan wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, kehendaknya setiap orang itu mendidik dirinya dengan ilmu tersebut sebelum dia mendidik orang lain. Dan tidak mungkin dia mendidik orang lain untuk dengan apa ilmu yang dia miliki sebelum dia mendidik dirinya. Nah, sebelum dia mendidik dirinya. Dan disinilah jangan membuat ilmu tersebut tidak berberkah. Kadang kurang masuk di dalam hati orang lain. Nah, kadang kurang masuk dalam hati. Dan kalau keikhlasan tersebut tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, dia yang pertama kali menampakkan hal tersebut, dakwanya, mengamalkannya sehingga dilihat oleh masyarakat, maka ini juga merupakan nilai tambah yang lebih dalam berdakwah. Nah, kemudian hadis yang pertama dalam bab ini kata beliau, wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma ba'atha Mu'adhan anna Rasulullah sallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala kata beliau wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah
فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibn Abbas Abul Abbas. Nah. Habrul ummah, cintanya umat ini. Salah seorang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia atau buatlah dia faqih, pandai, paham dalam masalah agama dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Makanya karena kepintaran beliau dengan umur yang masih muda, masih baru balik, beliau telah disejarkan oleh Umar bin Khattab dengan orang-orang tua Quraisy, pembesar badan. Dimasukkan dalam majelis musyawarah Umar bin Khattab. Sampai dalam hadis dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Umar bin Khattab memanggil Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Didudukkan dia bersama orang-orang tua Quraisy, yakni pemukanya dan ahli Badar. Nah, para sahabat tua. Maka Umar bin Khattab berkata kepada ashab Badar ini atau majelis musyawarahnya, apa yang kalian katakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal haqq wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Maka kata orang ini, kata para sahabat yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wasabbih bihamdi rabbik, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah membukakan kemenangan bagi kita dan menolong kita. Itu tafsiran mereka. Nah, maka setelah itu Umar bin Khattab berkata kepada Ibn Abbas, apakah seperti tafsirannya Ibn Abbas menurut kamu? Kata Ibn Abbas tidak seperti itu. Nah, kata Umar, kalau begitu apa? Kata beliau, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau telah datang pertolongan Allah dan al-fath, yakni Fathu Mekah, Mekah telah ditundukkan, maka itu tanda-tanda ajalmu ya Rasulullah. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu tanda ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka perbanyaklah bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah karena Allah Maha Pengampun. Nah, maka ini ayat termasuk ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun sebagai tanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir hidup beliau dalam rangka menerapkan ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Beliau banyak-banyak berdoa di rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Sebagai redaksi dari ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik. Menunjukkan kedalaman ilmu beliau radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila Yaman. Tatkala Rasulullah sallallahu mengutus, tatkala beliau mengutus Mu'adh ke Yaman. Mu'adh bin Jabal Abu Abdurrahman, salah seorang ulama para sahabat ketika itu. Baik. Kata beliau, inna kata atiqawan min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya syahadat la ilaha illallah adalah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka. Ajak mereka yang fi riwayah dalam riwayat lain ila ayyuhidullah. Yang pertama kali kamu ajak mereka adalah ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang kedua, fa innahum ata'u kalidzalik, kalau mereka sudah taati kamu dalam masalah itu, dalam masalah tauhid, fa'alimhum, maka ajari mereka anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 salat sehari semalam. Fa innahum ata'u kalidzalik, kalau mereka sudah taati itu, menerima salat, fa'alimhum, ajari mereka anna Allah aftarada alaihim sadaqatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan bagi mereka sedekah. Tu'khadhu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan akan dikembalikan pada orang-orang fakir dan diberikan pada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaati engkau pada zakat itu, pada sedekah itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati kamu
dari harta-harta berharga mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau pada dakwah doa orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada perantara antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab. Nah, langsung sampai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Tatkala beliau mengutus Mu'adz ke Yaman. Di sini menunjukkan ketinggian kedudukan Mu'adz radhiyallahu anhu dibandingkan seluruh sahabat. Sahabat-sahabat yang lain. Dan beliau memiliki keistimewaan dan kelebihan khusus dibandingkan sahabat-sahabat lain. Nah. Dan demikianlah Rasulullah SAW dalam membagikan keutamaan. Beliau tidak memberikan keutamaan itu pada satu orang semuanya. Tapi kadang yang ini si fulan diberikan keutamaan khusus, si fulan lain diberikan keutamaan khusus. Dan dimiliki oleh sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Khattab, Utsman, Ali, dan punya keutamaan ini. Sahabat yang lain diberikan. Walaupun secara umum Abu Bakar yang paling bagus. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman, baru Ali. Tapi lihat dari hikmah Rasulullah SAW mendakwai umatnya. Diberikan keutamaan itu. Ada satunya punya kelebihan dari yang lainnya. Seperti terdapat lalu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, Abu Bakar darna, Umar juga darna. Yang ada Ukasha bin Mihsan. Kelebihan khusus. Bukan Mu'adz bin Jabal. Dia ke Yaman. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Menunjukkan tidak ada kelebihan khusus. Nah. Baik. Kata beliau, tatkala Mu'adz diutus ke Yaman. Sekali lagi menunjukkan keutamaan Mu'adz. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya dikatakan jalannya yang berdakwah kepada Allah dan dalam ilmu itu adalah jalannya Rasulullah wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, kata Rasulullah SAW. Berarti seluruh sahabat secara umum adalah dai, kafar tauhid. Karena mereka adalah orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW sebagai benar-benar ittiba. Mereka pengikut langsung dari Rasulullah SAW. Maka mereka adalah para duat, para dai. Para dai. Setelah itu, dari semua dai-dai itu beliau khususkan Mu'adz bin Jabal. Seluruh sahabat asalnya dai. Makanya Rasulullah ketika hajatul wada beliau umumkan, "Falibaligh syahid minkumul ghaib." Hendaknya yang hadir ketika ini sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ketika itu sahabat semuanya, laki-laki, perempuannya, orang besar, anak kecilnya, menunjukkan semua sahabat itu pantas untuk dai, pantas sebagai dai. Karena Rasulullah umumkan. Rasulullah tidak bilang hendaknya yang hadir ketika ini kecuali ini, sampaikan. Tidak, beliau tidak perkecilkan. Ini menunjukkan bahwa semua sahabat secara umum adalah dai. Mereka semua adalah orang yang berilmu, mengajar. Nah, memiliki hak untuk terjun dalam dakwah. Kemudian dari seluruh tingkatan sahabat itu, yang semuanya merupakan alim, Rasulullah khususkan Mu'adz bin Jabal. Itu Yaman. Nah, dan beliau sini diutus ke Yaman hanya seorang diri. Tidak ditemani orang lain. Nah, tidak ditemani oleh yang lain. Karena bukan ingin berperang, berdakwah, hanya memperbaiki. Rasulullah SAW mengutus satu orang yang menunjukkan bagaimana kehebatan Mu'adz bin Jabal. Satu negeri Yaman itu. Negeri Yaman yang ketika itu dipenuhi oleh orang Yahudi kebanyakannya. Kemudian orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Tapi ternyata yang diutus cuma satu orang, bukan dua orang. Tidak ada pengantar. Dia di sana. Ini sudah menunjukkan bagaimana keluasan ilmu beliau. Radhiyallahu ta'ala. Nah, dan lihat isi dakwahnya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ini bantahan yang sangat telak kepada orang-orang Mu'tazilah yang di zaman ini diperkasai oleh Hizbut Tahrir yang menolak khabar ahad dalam berhujjah dalam masalah akidah. Hadis diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau tiga orang ke atas, sepanjang tidak sampai derajat mutawatir. Mereka katakan hadis-hadis yang seperti ini, kalau yang meriwayatkan cuma 2-3 orang, itu tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Kenapa? Kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan katanya. Kalau katakan apa ukuran meyakinkan tidaknya? Akal. Kembali ke akal. Kalau akal sudah katakan meyakinkan, baru diterima. Kalau katakan belum meyakinkan, ditolak. Siapapun yang meriwayatkan, walaupun riwayat Bukhari Muslim. Dalam masalah akidah. Lihat Mu'adz bin Jabal ini, yang beliau ingin dakwakan masalah akidah. Yang Rasulullah SAW utus satu orang saja.
Ini khabar ahad ini. Satu orang saya diutus. Hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal sendirian, sampaikan kepada penduduk Yaman. Dan dengan tertusnya Mu'adz bin Jabal ini hujjah buat mereka. Kapan mereka menentang, diperangi Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya khabar satu orang sudah cukup merupakan hujjah dan menunjukkan ilmu. Sudah menunjukkan ilmu yang wajib untuk diterima. Yang wajib untuk diterima. Nah, makanya Rasulullah SAW tidak berikan udzur bagi siapa yang menentang Mu'adz bin Jabal. Tidak ada yang diterima, ya Rasulullah saya tidak terima utusanmu ini karena dia cuma datang sendirian. Tidak ada. Nah, maka khabar ahad harus dijadikan berhujjah dalam masalah akidah. Dan mereka terbantahkan dengan ijma' para ulama yang menerima hadis innamal a'malu binniyat sebagai hadis sahih. Dan dipakai dalam masalah niat. Yang mana niat ini termasuk perkara besar dalam masalah akidah. Siapa yang melemahkan hadis innamal a'malu binniyat? Sampai orang awam pun tahu ini hadis sahih. Tapi mereka malah menolak. Seharusnya mazhab mereka harus menolak hadis innamal a'malu binniyat. Seharusnya. Karena ini adalah hadis ahad. Bahkan hadis gharib yang tidak ada yang meratkan kecuali satu orang saja. Baik. Maka ketika Rasulullah Mu'adz ke Yaman, beliau berkata, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Ini penduduk terbesar Yaman ketika itu. Yang telah lenyap orang-orang Yahudi, masuk Islam, berganti-berganti, ada orang-orang Yahudi juga orang munafiknya di dalam di Yaman, berganti-berganti. Kemudian setelah berjalan berapa lama, muncul Syiah. Yang ini merupakan Syiah ini merupakan yang sudah lama disembunyikan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Yang mereka takut untuk menentang para sahabat di Yaman sehingga mereka menyembunyikan kenifakan mereka. Mazhab Yahudi mereka dan pura-pura masuk Islam. Setelah itu mereka menampakkan mazhab Syiah, karena Syiah itu asalnya dari orang-orang Yahudi. Makanya awal-awal dahulu sebelum dakwah dibuka di Yaman oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, 90% lebih itu berisi orang Syiah Yaman. Warisan dari Yahudi ketika itu. Engkau akan bertanya kaum dari ahli kitab. Ini hendaknya seorang alim atau seorang guru ketika ini mengutus muridnya ke suatu daerah atau mengutus orang untuk berdakwah di satu daerah, dia harus mengajari tentang dia harus memberitahu atau dia hendaknya dia memberitahu tentang keadaan masyarakat yang dia akan dakwah di situ, sehingga orang yang akan pergi itu tersebut mempersiapkan dirinya. Ini kita kenal tadi, wajibnya seorang yang pergi berdakwah tahu tentang keadaan madu di situ, orang-orang yang akan dakwah itu. Itu masjid-masjid apa yang pakai, orang-orang yang hadir itu siapa-siapa, orang-orang yang pemahamannya bagaimana, aku sudah pernah mengenal agama sebelumnya, yakni mendalam atau tidak. Dia cek kebenaran tempat yang akan didatangi tersebut. Agar itu lebih memudahkan dia untuk mengarahkan materi-materi yang bisa mengena kepada orang-orang di sekitar masjid tersebut misalnya, atau di sekitar tempat tersebut. Di sini Rasulullah mengatakan, yang kamu datangi ini bukan orang awam, bukan orang sembarang, bukan orang musyrikin, bukan orang baru masuk Islam, orang Yahudi. Sudah tahu Mu'adz bin Jabal bagaimana orang Yahudi. Orang yang memiliki kitab juga, sama seperti umat Islam memiliki Al-Quran. Maka hujahnya orang Yahudi itu kadang lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada hujahnya orang musyrikin. Syubhatnya orang Yahudi jauh lebih besar daripada syubhatnya orang-orang musyrikin. Tahu orang musyrikin terlalu gampang dipatahkan. Tapi orang Yahudi mereka memiliki ilmu kitab. Maka itu sama Al-Quran, tak kala datang Rasul kepada mereka, farihu bima indahum minal ilm. Mereka bergembira dengan apa yang ada pada diri mereka berupa ilmu. Bahkan di sebuah keadaan mereka bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang mereka sudah tahu lebih dahulu. Yang kata Rasulullah, saya belum tahu jawabannya ketika mereka bertanya kepada aku. Setelah mereka bertanya baru Jibril turunkan jawabannya. Padahal mereka orang Yahudi sudah tahu duluan. Yang kata mereka, wahai Muhammad, tidak ada yang tahu jawaban masalah ini kecuali Nabi. Artinya kan mereka sudah tahu duluan, benar atau tidaknya. Ditanyakan tentang yang Rasulullah jawab. Kemudian karena saking banyak pertanyaan-pertanyaan yang Rasulullah SAW jawab dan mereka tidak mau jawab beriman, mereka ingin menjebak Rasulullah SAW.
Mereka tanya Muhammad, apa itu ruh? Mereka kan tahu kebiasaannya Rasulullah ini, Muhammad ini kalau ditanya dia jawab dia. Sekarang apa itu ruh? Dan mereka tahu apa jawabannya. Tahu apa jawabannya? Kalau mereka jawabannya ini Nabi. Artinya mereka tahu jawabannya. Kemudian turun ayat, yas'aluna 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbih. Mereka bertanya kepada tentang ruh, maka katakanlah ruh itu urusannya Rabbku. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Rasulullah jawab dengan itu. Ternyata itu jawabannya. Artinya kapan Muhammad jawab tentang ruh berarti dia bukan nabi. Kalau dia tidak jawab tentang ruh berarti dia nabi. Karena dia tidak berikan ilmu tentang ruh. Nah, dia berikan ilmu tentang banyak ilmu tentang ruh. Nah, maka ini menunjukkan bagaimana orang Yahudi itu, orang-orang yang berilmu. Baik. Maka dikatakan, ahli kitab ini, kalau begitu rasanya kamu harus bersiap. Siapkan argumen yang kokoh, siapkan ilmu-ilmu. Nah, dalam yang betul, paham yang betul, hujah-hujah mereka. Nah, dari sini Rasulullah SAW tidak katakan kamu pergi ambil Taurat itu sana, belajar baik-baik sana. Kawan-kawan tadi. Tidak. Tidak seperti orang sekarang yang membuang-buang umurnya untuk membantah orang Nasrani dengan membaca kitab Injil dari awal sampai akhir. Yang membantah orang Yahudi dengan membaca kitab Taurat dari awal sampai akhir. Tidak perlu, dalam Al-Quran sudah cukup untuk membantah mereka. Walaupun istilah yang kadang untuk meruntuhkan asal mazhab mereka dari akarnya memang butuh. Dengan dilaksanakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika kemarin kita Al-Jawab Shahih yang membantah adalah Dinul Masih. Jawaban yang benar tentang terhadap orang yang mengganti agamanya Masih Isa bin Maryam. Nah, beliau membantah seluruh sifat-sifat orang Nasrani dari awal sampai akhir, sampai ke akhir-akhirnya. Dalam beberapa jilid kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Kadang diperbolehkan bagi orang yang berilmu. Adapun kalau sekedar dan itu pun bukan merupakan pekerjaan, sekedar sampingan saja. Nah, lihat betapa marahnya Rasulullah SAW ketika melihat Umar bin Khattab melihat kepada kitab Taurat. Kata Rasulullah, apakah engkau menuduh saya wahai Umar? Sehingga kamu masih belum percaya sama saya, sehingga kamu masih perlu lihat kitab Yahudi, kitab Taurat itu. Nah, tidak perlu. Dalam Al-Quran sudah cukup. Ingat, yang kamu datang ini adalah kitab. Kemudian langsung Rasulullah berikan cara yang mendakwai mereka. Yang pertama kali kau ajak mereka adalah la ilaha illallah. Nah, sholat dulu. Bukan pendirian khilafah Islamiyah dulu. Bukan membentukkan negara Islam dulu. Tapi tauhid, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Bersama dengan musuh yang sangat besar, musuh yang sangat pintar. Tapi yang pertama kali dulu la ilaha illallah. Betul. Baik. Ini menunjukkan tidak butuh. Secara asal seorang yang tidak butuh untuk membaca kitab-kitab yang lain. Apalagi kitab-kitab Taurat dan Injil telah berubah. Telah berubah dan semua kebaikan yang ada di dalamnya sudah tersebutkan dalam Al-Quran. Dan semua kisah-kisah benar tentangnya sudah tersebutkan dalam Al-Quran. Tentang kisah Nabi Isa bagaimana, tentang kisah Nabi Musa lengkap dalam Al-Quran. Tidak butuh mengetahui kisah para anbiya dari kitab-kitab terdahulu. Nah, Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali kamu ajak mereka, dakwai mereka. Yang pertama kali adalah syahadatu an la ilaha illallah. Jangan ada yang lain. Ini yang pertama kali dulu. Syahadah, persaksian la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Di riwayat lain, wa fi riwayah ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Menunjukkan la ilaha illallah maknanya tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nas tegas yang menunjukkan dalil akan dakwah tauhid. Sebagian orang zaman ini mengatakan dakwah tauhid itu adalah dakwah yang bidah. Tidak pernah dikenal Rasulullah mengatakan dakwah tauhid. Nah, yang ada itu dakwah kepada Islam, dakwah kepada ini, dakwah kepada beragama, dakwah kepada din, dakwah kepada menyembah Allah. Adapun dakwah kepada tauhid tidak ada. Lafaz kata tauhid itu katanya tidak ada. Maka mengatakan dakwah kepada tauhid pakai lafaz tauhid itu katanya bidah katanya. Tidak boleh pakai dakwah kepada tauhid. Pakai umum dakwah kepada Islam, dakwah kepada ini, dakwah kepada tauhid tidak ada. Dan hadis ini membantah. Lihat ya. Fi riwayat dan riwayat lain ila ayyuhidullah.
agar mereka yuwahidu. Yuwahidu ini bentuk kata kerja dari kata tauhid. Jadi ada kalimat tauhid dalam hadis. Bahkan dalam Al-Quran. Wa idza dzikirallahu wahdah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan wahdah, satu-satunya saja. Nah. Ismazzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Merasa sesak dadanya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Yang tidak beriman terhadap hari akhir. Menunjukkan kalimat tauhid ada disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis. Menunjukkan dakwah kepada tauhid, lafaz tauhid ini memiliki nusus. Dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan syahid dari bab adwa ila syahadati la ilaha illallah adalah di sini. Di sini inti dari hadis tersebut. Hubungan antara hadis dengan bab yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat la ilaha illallah. Nah, dari sini beliau mengambil judul bab. Nah, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah. Maka yang pertama kali engkau ajak mereka kepadanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaikum. Ayo ke sini, saya akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Nah, itu Allah wasiatkan kepada kalian alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian jangan berbuat kesyirikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah wahai ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, sini. Ayo ke sini. Kita bersatu di bawah satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Jadi jangan dipahami, artinya jangan dipahami Yahudi, Nasrani, Islam sama. Lihat lanjutan ayatnya. Kalimat ini sama antara kami dan kalian. Kalau kalian ikut kepada kalimat ini, baru sama. Kalau belum ikut, tidak sama. Apa bersamanya? Kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kita jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Kita jangan berbuat kesyirikan bersama Allah siapapun juga. Nabi, orang saleh. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sekali-kali sebagian di antara kita mengambil sebagian lain menjadi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dakwah kepada ahli kitab, mengajak mereka untuk bertauhid. Jadi menunjukkan bahwasanya dakwah dan ini syarat ketika mendakwai seorang, apapun pendapatnya, apapun pemikirannya, maka yang pertama kali kita dakwai mereka pada perkara-perkara usul pokok yang kita semua bisa bersatu di situ. Nah, percuma kalau diajak pada perkara-perkara rinci, sementara asal pokoknya belum bersatu, tidak akan ketemu. Berdakwah mendakwah orang Syiah, langsung bantahkan ini dan itu, dalilnya ini dan itu. Ayatnya Al-Qurannya ini, hadisnya ini. Tidak akan mereka terima. Kenapa? Mereka punya Al-Quran sendiri. Tidak akan ketemu. Kan begitu. Membantah orang filsafat, langsung ini subhatnya dibantah semua. Tidak akan ketemu. Kenapa? Kalau pakai Al-Quran, mereka tidak mau. Mereka pakai akal. Tidak akan ketemu. Walaupun berjam-jam, berhari-hari kan berdebat, tidak akan ketemu. Maka yang pertama kali, sebelum mendebat mereka, dakwahkan pada perkara-perkara yang merupakan tolak ukur persamaan kita. Yaitu mau menerima Al-Quran tidak, mau memahami Al-Quran dan Sunnah dan ulama salaf atau tidak. Itu dulu, itu kan. Kalau sudah tidak mau menerima Al-Quran, ya percuma lanjutkan, kan begitu. Kalau tidak mau menerima bahwasanya Al-Quran dan Sunnah harus dipahami sesuai dengan pemahaman ulama salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau insya tidak mau terima, ya entah berdebat. Karena itu yang merupakan hujah kamu nantinya. Kalau dia tidak mau menerima hujah kamu asalnya, tinggalkan, kan begitu. Belum waktu, tidak akan bertemu. Dan pertama kali dakwahkan Al-Quran, wajibnya mentaati Al-Quran, wajibnya mengembalikan semua permasalahan kepada kitab dan sunnah. Itu pun dari sepuluhan para sahabat. Itu dulu. Jelaskan dalilnya, pahamkan dia. Harusnya betul-betul bermanhaj, memahami Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman para sahabat. Tabi'in dan para pengikut mereka dengan baik, murid-murid mereka. Jelaskan. Kalau sudah yakin nih, sudah mantap mereka, insya Allah gampang ditarik pada kebenaran. Yang penting dia sudah yakini mazhabin. Nah, berdaya pada perkara-perkara yang merupakan persamaan kita dengan mereka. Syahadat la ilaha illallah. Nah, dakwahkan pada mereka untuk bersyahadat pada la ilaha illallah. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada air di sini? Ini lagi. Saya pikir itu dulu. Saya lanjutkan. Ada yang belum jelas?
Tolong jelaskan hadisnya tentang Ummu Hani yang memberikan perlindungan kepada orang Yahudi. Bolehkah hadis ini dipakai untuk dalil haramnya membunuh orang turis non muslim masuk di Indonesia karena ada perjanjian dengan pemerintah dalam bentuk visa paspor? Iya, hadisnya riwayat Bukhari. Nah, bukan orang Yahudi, orang musyrik. Ketika itu Rasulullah telah membuka Mekah, menguasai Mekah, maka ada orang musyrik yang belum mau masuk Islam. Dia pergi minta perlindungan kepada Ummu Hani, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib kejar, mau dibunuh. Maka tapi Ummu Hani larang. Kata beliau, saya sudah lindungi orang ini. Maka kakak beradik ini mengadukan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Yang kesemuanya kata Rasulullah, pada ajar naman ajar dia Ummu Hani. Kami telah melindungi orang yang kau lindungi, wahai Ummu Hani. Maka orang musyrik, orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin, ketika diberikan keamanan oleh jangan pemerintah, kaum muslimin saja, ada satu orang muslim yang melindungi dia, ya, maka tidak boleh diganggu harta dan darahnya. Apalagi kalau pemerintah yang jamin, ini lebih haram lagi. Nah, namanya kafir musta'man. Apa hukumnya pemberian suaka perlindungan warga negara asing yang masuk ke wilayah negara muslim karena alasan di negaranya akan diberikan hukuman yang berat dan negara yang melindunginya ada kepentingan politik luar negeri? Saya tidak ini asal-asalan politik, saya tidak paham tentang masalah politik. Dan jadi tentang asal memberikan hukum, memberikan perlindungan kepada warga negara asing sepanjang apa namanya? Kalau syariat Islam ada orang datang meminta perlindungan, diberikan perlindungan. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepada engkau, datang ke Mekah, kemudian minta perlindungan kepada engkau, wahai Muhammad, berikan perlindungan. Itu di hukum Islam. Tahu ya, kalau sekarang ada orang luar negeri datang, misalnya dia buat pelanggaran di negaranya, kalau di negaranya hukumannya hukuman gantung. Datang ke sini, ada perlindungan. Kalau negaranya minta dikembalikan, maka dikembalikan. Karena dia bukan di bawah pemerintahan di sini. Nah, Allah alam. Bagaimana dengan dakwah yang diserahkan pada mu'allaf seperti Iren yang saat ini banyak menyusup? Ya pun seperti itu. Nah, kalau mu'allafnya mu'allaf 8 tahun ya, tidak salah. Sudah banyak belajar. Nah, kalau baru kenal, nah, maka ini adalah perkara yang mendatangkan kerusakan. Nah, mendatangkan kerusakan. Baik. Dan sebenarnya setiap muslim itu, dan inilah fungsi disebarkan ilmu tersebut agar manusia mengetahui bahwa ilmu itu diambil dari orang yang pantas. Sehingga kalau ilmu ini, kaidah ini, pemahaman ini sudah tersebar, yaitu pemahaman ilmu itu diambil dari orang yang berilmu, maka tidak akan laku itu orang-orang seperti itu. Ya, tidak akan ada yang mau mendengarkan. Kalau umat sudah paham tentang dari mana mengambil ilmu tersebut. Apakah surga dan neraka sudah ada penghuninya sekarang? Iya, sudah ada. Dan ini akidah kaum muslimin. Menyelisih darinya orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan belum ada sekarang penghuni. Nah, sudah ada sekarang. Bukankah bapaknya Rasulullah SAW di dalam neraka? Dalam sebuah hadis. Bukankah siapa namanya itu Luhai bin Salbu itu orang yang pertama kali memasukkan patung ke Jazirah Arab, sudah ada dalam neraka? Lihat Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Betul dalam surga sudah ada beberapa ruh para syuhada yang meninggal di medan perang. Di dalam perut-perut burung berterbangan di surga. Ini sudah ada penghuninya. Apa dalil yang melarang untuk tidur menjelang maghrib? Tentang dalil tidur menjelang maghrib itu tidak ada sehingga saya dalil. Cuma ada sebagian Ibnu Qayyim rahimahullah taala orang yang tidur setelah asar itu orang gila. Itu pendapat beliau. Wallah dari mana katanya begitu. Nah, cuma memang hasilnya habis asar tersebut dia jangan gunakan untuk tidur. Nah, karena setelah asar itu terutama menjelang maghrib tempat-tempat keluarnya syaitan. Waktu keluarnya syaitan, maka jangan dilalai di situ. Jangan dilalai di situ. Makanya ketika menjelang maghrib anak-anak tidak boleh dibiarkan keluar. Nah, pintu-pintu di rumah tutup dan baca bismillah karena syaitan tidak akan membuka pintu yang tertutup. Ini menunjukkan bahwasanya kalau sudah tutup pintu tidak baca bismillah tidur lagi ya. Nah, lalai dia. Mohon penjelasan siapa yang berhak menerima zakat mal. Yang 8 kelompok yang tersebutkan dalam surah At-Taubah itu. Nah, fuqara wal masakin, amil, ibnu sabil, apa namanya? Orang yang berutang, yang budak, perbudakan yang melepaskan dirinya perbudakan. Lihat di 8 ayat dalam surah dalam Taubah itu. Adapun zakat fitrah hanya untuk fakir dan miskin saja.
Apakah setiap kali bangkit salat 2 rakaat salat lail pada awal rakaat pertama kita membaca doa kita? Iya, baca doa kembali. Karena itu terhitung salat baru, kan habis salam. Yang kata Rasulullah, salat itu pembukanya takbir, penutupnya salam. Artinya sudah salam berarti tutup. Selanjutnya salat baru lagi. Baca iftitah lagi. Bagaimana kalau kita sementara salat witir, namun tiba-tiba adzan subuh dikumandangkan? Apa kita meninggalkan atau melanjutkan salatnya? Kalau dia sudah sujud, sudah mendapatkan, dia sudah baca Al-Fatihah, sudah mendapatkan 1 rakaat. Atau sujud, ruku atau sujud, patokannya. Dia ruku atau sujud, dapatkan 1 rakaat sudah, maka dia lanjutkan saja. Dia lanjutkan. Kalau sudah adzan subuh, bisa dia hentikan. Kemudian dia lanjut, dia ganti nanti dia qada setelah matahari terbit. Dan kayaknya kalau dilanjutkan juga ketika itu juga tidak bermasalah. Allah. Soalnya sebenarnya dia mundur. Bagaimana dengan hadis mengenai isbal? Innahu kana yusalli wa huwa musbil izaruhu wa inna Allah la yaqbalu salata rajulin musbil. Sesungguhnya dia tadi sedang salat dalam keadaan isbal sarungnya. Yakni sarungnya turun di bawah mata kaki. Dan Allah tidak menerima salat orang yang salatnya seperti ini. Ini hadis yang lemah. Kalau hadisnya sahih maka kita katakan tidak diterima salatnya orang yang musbil. Semuanya hadisnya hadis lemah. Ada 3 hadis yang menunjukkan arti yang sama dengannya, dan ketiga hadis ini semuanya adalah hadis yang lemah. Nah, hadis satu dari Abu Hurairah bisa dilihat dalam Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Sudah terjemahkan koreksi total kesalahan orang yang salat. Bagaimana cara mengajak teman yang beragama Islam tapi dia tidak pernah melakukan salat lima waktu? Mengajak apa ini? Ya itu tadi, artinya dalam masalah ilmu tentang madu, ilmu tentang keadaan orang yang akan diajak, itu tidak ada kaidah tetap. Iya. Setiap orang yang akan diajak itu berbeda caranya dengan yang lain. Iya. Walaupun orangnya tipe orang yang sama, tapi teman saya dengan teman kamu misalnya beda caranya, walaupun tipe orang yang sama. Ya, maka tidak ada kaidah tetap di sini. Setiap orang lebih mengenal temannya, lebih mengenal keluarganya, lebih mengenal orang tuanya. Begini caranya yang bagus menurut saya. Itu namanya ilmu tentang madu. Ya, maka kalau mau mendawai orang tuanya, ya jangan tanya ustadznya. Kan begitu. Karena tidak pernah ketemu sama orang tuanya, bagaimana otaknya, bagaimana pendiriannya. Iya. Tentang temannya pun dia lebih tahu. Iya. Walaupun pengajar, ustaz misalnya, kadang memberikan taujihat umum, begini secara umum mendakwai orang dan seterusnya. Cuman tentang penerapan langsung orang per orangnya itu dia lebih tahu kadang. Iya. Nah, karena itu kita katakan tadi, setiap orang itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi yang asal dakwah itu dengan lemah lembut. Boleh kau menafsirkan mimpi? Boleh bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu maka tidak boleh berkata-kata tanpa ilmu. Iya. Nah, dan ada di kalangan para ulama yang sanggup seperti itu, seperti Ibnu Sirin terkenal beliau mampu menampilkan mimpi. Tapi tafsir mimpi sekarang dari Ibnu Sirin, dikatakan dari Ibnu Sirin itu adalah tafsir yang palsu dari beliau. Bukan tersebar di Indonesia itu penafsiran mimpi, takwil mimpi Ibnu Sirin katanya. Ini dari jalan yang lemah, dari bisa dipertanggungjawabkan. Nah, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.